Ini Bapak Tubagus Fadil Robi, S1 dari Teknik Kimia Sultan Agung Tirtayasa. Beliau banyak bergerak di bidang wastewater pollution control manager, dan salah satu dari teknologi pengolahan air limbah yang biasa beliau gunakan untuk domestik dengan metode metode elektrobiochemical. Pak Fadli, dipersilahkan. Pak Fadil. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Indah. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Profesor Dr. Haji Fathah Sulaiman, STMT. Beliau adalah guru saya. Dan yang terhormat kepada Ibu Dr. Indah Kustiningsih, STMT. Beliau juga dosen saya sebenarnya. Terus yang saya hormati kepada Ibu Profesor Kartina, yang saya hormati kepada Ibu Lukmini, yang saya hormati Ibu Widya, dan pemateri yang lainnya. Baik, untuk lebih memanfaatkan waktu, saya langsung ke slide-nya. Materinya Pak, sudah bisa di-share? Ya, siap. Baik, perkenalkan, nama saya Tubagus Fadil Robi. Saya salah satu alumni dari Teknik Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya mewakili di sini dari PT Rovis Jaya Perkasa sebagai fabrikator dan installation, dan yang kedua dengan PT Citra Hijau Piranti sebagai distributor daripada PT Rovis Jaya Perkasa. Nah, di PT Rovis Jaya Perkasa sendiri, itu kita mempunyai 5 fasilitas, yaitu ada steel work, kita ada welding, fit up, lalu fiber work, kita ada composite fiber, lalu kita juga punya fasilitas smelter work, itu kita ada peleburan logam untuk bikin aluminium anode, zinc anode, dan lain sebagainya. Lalu kita juga ada electrical work, dan kita ada engineering dan design. Dari engineering sendiri itu kan istilahnya adalah science dan art, dan harus ekonomis. Akhirnya kami melahirkan produk-produk water treatment yang seperti sebelah kanan kami. Ada model angsa, ada model yang lain yang sebenarnya angsa ini adalah clarifier, elektrokimia. Baik. Untuk membuat IPAL, kita selalu menggunakan besi. Besi sendiri sebenarnya awalnya lunak. Untuk bisa digunakan, maka digunakanlah karbon. Namun digunakan karbon, maka akan menjadi seperti gambar nomor 5 ini, terbentuk green boundary, yang artinya mudah sekali korupsi. Karena di dalam besi sendiri itu adalah sebuah atom. Atom terdiri dari inti atom dan kulit atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Proton mempunyai massa, dan jumlah proton ini harus sama dengan jumlah elektron. Ketika terkorosi, maka elektron akan lepas. Satu, karena jumlah proton harus sama dengan jumlah elektron, maka proton juga ikut lepas yang akan dilanjutkan dengan reaksi oksidasi. Dari ide ini, kita coba memproteksi semua alat pengolahan limbah ini agar tidak terkorosi dengan menjadikan berdasarkan standar NIS di nomor 6 ini, apabila kita instalasi menjadi cathodic protection dengan menjadikan nilai potensial yang tadinya besi secara alamiah mempunyai nilai potensial minus 450 mV, bisa naik minimal minus 850 mV terhadap tentu saja terhadap referensinya AGGC atau CO2 4, maka bisa nyaris 100% tidak mengalami
korosi. Nah, lalu yang kita korosi adalah yang pertama adalah kita tumbalnya bisa kita manfaatkan. Nah, bila kita dibuat sebuah sel volta, maka akan bisa menyalakan arus listrik itu. Arus listrik sendiri bisa meningkatkan daripada kinerja IPAL itu sendiri. Oke. Nah, sehingga untuk flow proses integrasi bioelektrokimia instalasi pengolahan air limbah itu sendiri, seperti yang bisa kita lihat di dalam slide, ada primary treatment, secondary treatment, dan tertiary treatment. Nah, karena semua alat ini adalah ada flow prosesnya, flow proses ini adalah chamber-chamber yang terpisah. Bila chamber ini terpisah, lalu kita hubungkan dengan jembatan garam, kita berikan logam-logam untuk memproteksi daripada karat. Produk karatnya bisa kita kendalikan sesuai yang kita inginkan. Misalnya di ekualisasi kita ingin menaikkan pH, maka kita bisa kasih anode yang bisa menaikkan daripada pH itu sendiri. Bila kita koneksikan dengan primary treatment, maka kita berikan anode aluminium, maka produk daripada aluminium itu bisa menjadi koagulen, sehingga kita tidak membutuhkan bahan kimia sama sekali. Nah, apabila kita aduk cepat dan lambat dengan tepat, maka bisa terendapkan secara baik. Nah, adapun untuk di secondary treatment, ini kita kan mengenal kalau di pengolahan limbah domestik ada anoxic tank dan aeration tank, yang biasanya itu teknologi Badempo untuk nitrifikasi dan nitrification. Bila ini kita berikan jembatan garam itu adalah kita kasih agar-agar yang sebelumnya kita kasih nutrisi N dan P, misalnya garam N kita ambil dari mana, P kita ambil dari mana, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bakteri akan berkembang biak. Bakteri akan berkembang biak, dan di sini ada dua beda potensial, di mana yang bersifat lebih anode atau lebih positif secara direct volta, maka dia akan melepas elektron melalui penghantar menuju ke katoda. Lalu dilanjutkan dengan reaksi oksidasi pada anoda dan reaksi reduksi pada katoda. Jembatan garam diberikan agar berlangsung secara spontan, atau dalam hal ini delta G harus kurang dari 0 atau minus, sehingga secara spontan dan secara berkala lampu bisa menyala. Jadi lampu menyala di sini adalah untuk meningkatkan efektivitas daripada bakteri itu sendiri, karena bakteri sendiri itu bisa mempengaruhi laju korosi. Tentu saja konsentrasi limbah yang COD, BOD-nya cukup tinggi juga akan mempengaruhi laju korosi, sehingga ini kita bisa bekerja sama yang namanya bioelektrokimia. Nah, dari yang sebelumnya kita sampaikan bahwa engineering adalah science dan art, ilmu pengetahuan dan seni. Nah, kita padukan ilmu metalurgi, biological, dan kimia, bisa kita proteksi daripada wadah-wadah yang biasanya digunakan di dalam instalasi pengolahan air limbah yang biasanya menggunakan besi atau mild steel tersebut. Kita bisa proteksi sehingga yang pertama di primary treatment kita bisa memproduksi yang kita sebut dengan elektrokoagulan atau elektro adjust pH atau elektro antifouling. Tentu saja wadah-wadah yang terbuat dari besi akan tidak berkarat atau memproteksi karat, atau dengan kata lain kita proteksi cathodic protection. Lalu yang nomor 2, electrochemical for secondary treatment, kita biasanya menghidupkan bakteri. Nah, bakteri ini menjadi suatu keuntungan karena kita bisa membuat jembatan garam ini bisa terisi oleh nutrisi sehingga bisa reaksi secara spontan dan menyalakan lampu lebih baik. Lalu yang terakhir, bila tugas bakteri sudah selesai, kita bisa bikin logam-logam yang sifatnya inert dan kita padukan yang membuat arus listrik sehingga kita bisa sebut produk yang disebut dengan elektrodisinfektan karena bakteri sudah tugasnya selesai. Nah, berikut adalah produk-produk yang sudah kita komersilkan di berbagai industri. Seperti di elektrodisinfektan ini kita sudah pasang dari tahun 2018. Hingga saat ini E. coli dan coliform selalu trace.
bahkan TPC cenderung mendekati 0. Lalu untuk electroactive fouling juga begitu. Lalu untuk elektrokoagulan ini yang paling banyak kita jual di pasaran, yaitu bagaimana kita memproteksi daripada clarifier, tapi produk daripada korosinya itu sebagai koagulan. Yang uniknya adalah proses elektrokoagulan kami ini bisa nyaris nurunkan TDS. Jadi kan biasanya nurunin TSS dan kekeruhan dan COD-BOD yang insoluble. Nah, biasanya TDS-nya juga ikut turun. Nah, kita masuk ke tahap pertama yaitu primary treatment. Jadi primary treatment ini kan biasanya adalah kita biasanya gunakan untuk limbah-limbah yang limbah domestik, misalnya restoran, itu kan banyak minyak lemak, dan jangan salah itu COD-nya bisa sampai dengan 15.000. Bila tidak menggunakan pre-primary treatment clarifier, maka COD 15.000 pasti kita akan mendesain kolam aerasi yang cukup besar, dan itu tentu saja tidak efisien. Nah, kita bisa gunakan yang pertama adalah kita bisa desainkan adalah yang pertama adalah V-node koagulator. Jadi V-node 90 derajat ini seperti kita ketahui bisa membaca flow meter, jadi ketinggian dengan rumus tertentu, bisa sebelahnya bisa ketahuan flow prosesnya. Tentu ini kita akan hitung gradient velocity dengan rumus tertentu. Misalnya kalau dalam di sini adalah akar rho GH kali Q per mu volume, maka bisa dapat gradient velocity dan detention yang tepat, maka kita tidak butuh agitator lagi. Nah, tentu seperti gambar yang paling kanan ini, bila kita mendesain clarifier dan clarifier kita proteksi untuk menjadi katode, untuk tidak korosi, lalu korosinya kita alihkan kepada logam aluminium anode, maka aluminium anode ini menjadi fungsi sebagai desain clarifier tanpa chemical. Justru kita juga bisa mengendalikan korosi daripada clarifier itu sendiri. Nah, untuk tahap proses secondary treatment, kita ketahui bahwa banyak tipe aeration. Ada extended aeration, ada complex mix, dan ada plug flow, dan lain sebagainya. Ini sekat-sekat misalnya seperti plug flow atau yang lain, ini bisa kita ambil keuntungan untuk menjadikan dua chamber yang berbeda. Karena dua chamber kita berikan jembatan garam, maka akan terjadi reaksi oksidasi dan reduksi. Dan biasanya kan di dalam pengolahan limbah ini kita serahkan kepada bakteri untuk mengolah daripada impurities dari limbah sendiri. Dan sebenarnya kan reaksinya redoks, oksidasi dan reduksi, karena reaksinya kan selalu melepas elektron dan menerima elektron. Tentu bila kita berikan dua logam yang berbeda nilai potensial sesuai deret voltanya, maka akan terjadi aktivitas reaksi oksidasi dan reduksi. Karena di sini adalah reaksi spontan, tentu saja ini akan meningkatkan kinerja daripada bakteri. Inilah yang kita sebut dengan integrasi bioelektrokimia. Aktivitas daripada bakteri ini justru akan membuat logam terkorosi, tapi logam yang kita korosi adalah logam yang kita inginkan, misalnya logam yang bisa menstabilkan pH dan lain sebagainya. Nah, jembatan garam pun bisa kita berikan sesuai yang kita inginkan. Misalnya jembatan garam seperti dalam aerasi, kita kan tahu BOD banding N dan banding P, seperti kita ketahui bersama, tentu kita harus tahu analisa airnya berapa kadar N dan P. Nanti BOD banding N banding P ini kan 100 banding 5 banding 1, kita akan hitung BOD load. BOD load ya tentu saja BOD dalam ppm atau gram per meter kubik dikali kapasitasnya itu sendiri kita akan dapat. Dari sini kita perlu menghitung yang namanya FM rasio. Nah, dari FM rasio kita akan bisa dapat juga teknologi yang akan kita gunakan. Hanya saja supaya proses seeding untuk mempercepat atau kita inginkan proses instalasi pengolahan air limbah tanpa operator atau memaintain lebih lama menghandle-nya, kita bisa menggunakan logam-logam. Adapun nutrisi kita berikan di jembatan garam itu sendiri.
Nah, apa yang terjadi dengan proses begini? Tentu dengan adanya aktivitas bakteri, kita tahu bahwa aktivitas bakteri akan mempengaruhi laju reaksi daripada korosi itu sendiri. Tentu bila ada suatu logam yang kita pisahkan dengan selaput semi permeabel, di mana selaput semi permeabel ini bila kita berikan nutrisi, nah jadi selaput semi permeabel ini sebenarnya adalah jembatan garam di dalam sel volta itu sendiri. Nah, kalau logam ini misalnya kita kasih contoh nih, katoda misalnya kita ambil deret yang paling kanan, anoda kita ambil deret yang paling kiri, kita hubungkan seperti gambar sel volta ini. Nah, maka dengan adanya aktivitas bakteri tentu akan meningkatkan laju korosi, tentu saja akan dilanjutkan dengan elektron terhubung dengan dari logam anode ke katode melalui logam terhubung. Nah, di sini kita akan kasih beban yaitu resistor atau lampu. Dengan diberikan beban, maka reaksi oksidasi reduksi akan lebih berangsur secara spontan dan secara terus-menerus. Nah, di sini akan meningkatkan flow untuk menjadi good settling. Tentu pemantauan untuk kualitas artifact slide tetap harus dilakukan. Mohon izin Pak Fadli, waktunya mungkin sudah lewat dari 15 menit ya? Oh, mohon maaf. Oke. Iya, mohon maaf karena masih ada pemateri satu lagi, Pak Iskandar, sama tanya jawab. Ini kita liatin video boleh? Berapa menit videonya Pak? Punten, soalnya memang benar-benar sudah setengah 12. Kita punya waktu 15 menit lagi. Oh, baik. Ini kita cuma contoh dari tadi ekualisasi, aerasi. Pak Fadli, layarnya berhenti. Pak Fadli. Pak Fadli, mohon maaf. Ya. Layarnya terhenti, Pak. Terfreeze. Mungkin memang nggak support untuk video ya, Pak ya. Tadi terfreeze gitu, layarnya terhenti. Putus-putus, Pak. Oh ya? Putus-putus ya? Iya, putus-putus, Pak. Mungkin tidak support, Pak. Karena memang ruang Zoom-nya kita penuh, Pak, 500 kapasitasnya. Oh, ya. Seperti itu. Mohon maaf. Baik, kalau begitu. Ya, no. Baik, terima kasih kepada Ibu Indah. Sayang sekali sebenarnya ada video yang bagus, bisa menyalakan lampu, tapi bakteri bisa hidup, dan dalam waktu beberapa hari bisa menjernihkan daripada air limbah itu sendiri. Namun, karena waktu yang terbatas, kami mohon maaf tidak bisa menayangkan video tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat tadi Pak Fadli kayaknya udah expert sekali kalau untuk pengolahan air limbah domestik ya Pak. Terima kasih. Ya, karena ada